Baik ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dipertahankan ibu-ibu. Kesehatan itu sangat mahal. Jadi ibu-ibu kalau sudah sehat bisa secara aktif mengikuti pertemuan-pertemuan seperti ini. Saya ucapkan terima kasih ibu-ibu sekalian sudah secara aktif. Saya lihat ibu-ibu aktif di dalam hadir ke kegiatan pertemuan P2K2 seperti ini. Kemudian ibu-ibu sekalian, sebelum saya masuk pada materi ibu-ibu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini mendapat barokah, diberikan kelancaran, dan yang terpenting ibu-ibu sekalian bisa menerapkan di rumah ya ibu-ibu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Untuk materi pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai kesehatan dan gizi. Jadi dua hal ini ibu-ibu sekalian sangat berkaitan erat. Jadi soal kesehatan itu memerlukan kecukupan gizi ya ibu-ibu ya. Kalau gizi ibu terjaga, ya, makanan yang kita makan setiap hari kandungan gizinya cukup, maka insya Allah tubuh kita pun juga akan dalam kondisi yang sehat. Baik ibu-ibu sekalian, ada 3 topik yang hari ini akan saya sampaikan, akan saya bahas ibu-ibu. Yang pertama tentang layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Jadi ibu-ibu sekalian, bagi ibu-ibu yang dalam kondisi hamil, maka perlu secara terus-menerus melakukan layanan kesehatan baik di posyandu maupun ke puskesmas terdekat. Ibu-ibu harus secara aktif memeriksakan diri. Jadi jangan sampai ibu-ibu lalai di dalam memeriksakan atau mengikuti layanan kesehatan selama dan sesudah ibu-ibu sekalian hamil. Ibu-ibu siapa saja yang hari ini hamil? Ada yang sedang hamil ibu? Bu Sahimi. Sudah berapa bulan ibu? 6 bulan. Kita doakan ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan sehat, bayinya sehat, ibunya juga sehat. Baik ibu-ibu, itu yang pertama tentang layanan kesehatan. Kemudian yang kedua yang akan kita bicarakan ya dalam pertemuan kali ini adalah kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Ini sangat penting ibu-ibu karena seorang ibu yang sedang hamil itu menanggung kecukupan gizi bagi anak yang dikandung di dalam kandungannya. Oleh karena itu ini akan menjadi bahasan nanti tentang kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Kemudian yang ketiga pembahasan kita ibu-ibu sekalian, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT dan JKN yang ibu miliki selama kehamilan dan persalinan. Artinya ibu-ibu sekalian harus pintar-pintar memanfaatkan semua bentuk ataupun jenis bantuan yang ibu-ibu dapatkan dari pemerintah. Yang dapat PKH misalnya, bagaimana pengelolaan keuangannya? Di bulan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengelolaan keuangan. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, terutama yang sedang hamil, pintar-pintarlah mengatur keuangan agar semua bantuan yang ibu-ibu sekalian terima, baik PKH, BPNT dan JKN, harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan kesehatan ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sedang hamil. Itu ya. Baik ibu-ibu sekalian, biar tidak tegang ibu-ibu,
saya minta ibu-ibu berpasang-pasangan dulu. Coba berpasang-pasangan yang dekat-dekat saja. Ibu Fatin dengan Ibu Suhaimi, Ibu Husni sama Ibu Rijal ya. Yang lain juga begitu ya ibu-ibu yang di sana ya. Berpasang-pasangan semuanya. Semua berpasang-pasangan ya. Ibu-ibu sekalian, silahkan ibu-ibu bertanya, saling bertanya dengan pasangan ibu. Apa harapan peserta, harapan ibu-ibu sekalian untuk anak-anak ibu di masa depan? Bu Husni misalnya tanya ke Ibu Rijal, tanya ke pasangannya langsung, jangan ke saya. Bu Rijal kira-kira sampean harapannya apa untuk anak-anak ibu di masa depan? Silakan Ibu Fatin dan Ibu Suhaimi langsung bertanya secara langsung ke pasangannya. Oke, sudah ya ibu-ibu ya. Sudah semua ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, setelah tadi ngobrol sama teman ataupun sama ibu-ibu yang lain, kira-kira Ibu Rijal, saya mau tanya, kira-kira apa yang diinginkan Ibu Husni tadi bagi anaknya? Ingin anaknya jadi anak yang baik, Pak. Menjadi anak yang baik. Ibu Husni, Ibu Rijal tadi ngobrolnya apa? Ingin jadi apa anaknya? Ingin anaknya sehat. Sehat. Ya, Bu Fadil mungkin sudah. Iya. Pak, Anaknya ibu pintar, Pak. menjadi anak yang pintar ya. Baik, banyak sekali harapan ibu-ibu. Artinya setiap kita ternyata ibu-ibu sekalian punya harapan yang besar bagi anak-anaknya. Ada yang ingin anaknya jadi dokter, ada yang ingin anaknya jadi pilot, jadi polisi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, jika kita memiliki keinginan agar anak-anak kita kelak menjadi anak yang sukses, maka sejak sekarang, sejak ibu-ibu hamil ya, harus diperhatikan pola asupan gizinya, diperhatikan kesehatannya dan lain sebagainya, sehingga ketika bayi nanti sudah lahir akan menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang sehat. Begitu ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian. Tadi sudah sudah mau berdiskusi atau ngobrol dengan pasangannya masing-masing. Jadi ibu-ibu, anaknya semuanya ingin jadi anak yang sehat ya? Iya. Oke, anaknya ingin semua menjadi anak yang sehat. Kemudian ibu-ibu juga ada yang berkeinginan anak-anaknya jadi anak yang berbakti, pintar dan sukses di sekolah sehingga bisa tercapai cita-citanya ya. Semuanya berkeinginan agar anaknya menjadi anak yang sukses. Baik ibu-ibu sekalian, harapan dan keinginan ibu-ibu sekalian yang sudah tadi diobrolkan itu, hendaknya ibu-ibu sekalian harus memulai ya agar menjaga kesehatan ibu-ibu, kecukupan gizinya juga dijaga ibu-ibu, agar anak-anak yang kita lahirkan nanti menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak yang tinggi. Jadi tidak stunting ya, tidak. Ya, stunting itu pertumbuhannya lambat Ibu Rijal. Jadi mestinya tingginya sekian dalam kisaran umur 2 tahun, kemudian ternyata tingginya kok masih sekian misalnya, di bawah batas normal. Oleh karena itu, ibu-ibu agar anaknya sehat, kemudian anaknya tumbuh tinggi, kemudian cerdas, maka ibu-ibu sekalian harus memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan ibu. Sejak dalam kandungan ibu-ibu sudah memberikan perhatian dengan apa? Dengan menjaga pola makan, dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga kecukupan asupan gizinya dan sebagainya. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, terima kasih sekali lagi. Pertemuan hari ini cukup menyenangkan.